Halo guys, kenalin nama aku Salsabila Syifa dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Angkatan 23. Nah, aku dari kelompok Bakti Unan 2 VR. Sekarang aku akan membahas tentang pengaruh gadget terhadap kesehatan kita sebagai manusia. So, keep on watching! Kalian semua pasti punya gadget kan? Entah itu cellphone, laptop, iPad, tab, atau komputer sekalipun. Sekarang gadget sudah menjadi bagian terpenting dari hidup kita nih kan? Seperti 11-12 nih sama nasi, alias kita nggak bisa hidup tanpa gadget. Banyak banget kemudahan yang kita dapat setelah adanya gadget dan juga akses internet, mulai dari kemudahan mencari berita terkini dan terupdate. Kita juga sudah semakin mudah untuk mencari makanan melalui aplikasi food delivery. Bahkan setelah adanya PPKM COVID-19 kemarin, sekarang kita juga udah ada aplikasi seperti Zoom dan juga Skype yang semakin mempermudah komunikasi jarak jauh kita. Terlepas dari banyaknya manfaat dan juga keuntungan yang telah kita peroleh dari keberadaan gadget itu sendiri, tentu ada juga nih sisi negatifnya apabila kita menggunakannya terlalu sering atau berlebihan. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebih terhadap kesehatan? Yang pertama, sudah pasti kita akan kecanduan. Orang yang sudah berada pada tahap kecanduan atau ketergantungan terhadap gadget dapat menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bermain gadget. Bahkan mereka jadi melewati waktu makan dan juga tidur hanya untuk bermain gadget. Dalam dunia kesehatan, kondisi ini disebut dengan nomofobia. Nomofobia atau no mobile phone phobia merupakan kondisi di mana seseorang akan terus-menerus merasa khawatir setiap kali tidak bisa menggunakan atau mengecek gadgetnya. Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti sampai saat ini. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi kemungkinan penyebab dari fobia ini. Salah satunya adalah karena takut ketinggalan informasi terkini alias takut jadi nggak update nih. Ayo, siapa yang takut jadi nggak update? Selain itu, tentu kesehatan mata juga akan semakin menurun akibat paparan blue light yang berasal dari gadget. Mata kering, lelah, rabun, bahkan mata juling dapat terjadi akibat terlalu sering menatap layar gadget. Retina pun dapat rusak jika terlalu sering terpapar blue light gadget. Bahkan bisa menyebabkan degenerasi makula loh. Apa sih degenerasi makula itu? Degenerasi makula adalah penurunan fungsi mata yang sering terjadi pada orang berumur 50 tahunan ke atas. Gak cuma itu, ternyata paparan blue light ini juga bisa menyebabkan sakit kepala, terutama migrain. Blue light dan gelombang elektromagnetik dari gadget dapat mengganggu sinyal di otak sehingga dapat menyebabkan stres yang nantinya jika terus menumpuk dapat menyebabkan sakit kepala. Selain dari dampak di atas, dampak negatif dari penggunaan gadget berlebih dapat menyebabkan berkurangnya kualitas tidur seseorang, otot di beberapa bagian tubuh, terutama leher, menjadi tegang dan pegal, mengubah postur tubuh, bahkan obesitas akibat kekurangan gerak nih. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi munculnya dampak negatif penggunaan gadget yang berlebih terhadap kesehatan. Menurutku, paparan dari radiasi blue light dan gelombang elektromagnetiklah yang menjadi penyumbang terbesar dari dampak negatif terhadap kesehatan. Blue light digolongkan sebagai high energy visible light atau HEV light, di mana cahaya tersebut memiliki spektrum gelombang yang dekat sekitar 415 hingga 455 nanometer. Serta tingkatan energi yang tinggi, sehingga dapat beresiko tinggi terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu, blue light menjadi lebih mudah menyebar dan juga memiliki kontras yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan otot mata akan bekerja lebih keras untuk memproses suatu gambar. Selain itu, blue light juga dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu tubuh agar dapat tertidur dengan nyenyak.
Sehingga jika terpapar oleh sinar ini dalam jangka waktu yang lama sebelum tidur, akan membuat tidur menjadi kurang nyenyak, bahkan menjadi susah tidur. Jika dibiarkan terus-menerus, akan mengakibatkan penyakit lainnya yang lebih mengganggu, seperti sakit kepala dan juga pegal-pegal. Oke, dari tadi kita sudah membahas tentang dampak negatif dan juga faktornya kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget berlebih terhadap kesehatan kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebih. Kita bisa mulai dari menghapus aplikasi yang membuat kita kecanduan bermain gadget, seperti halnya Instagram, TikTok, ataupun beberapa aplikasi game online. Selanjutnya, perbanyaklah kegiatan bersama teman yang tidak melibatkan gadget, seperti traveling atau sekedar hangout bersama. Selain itu, kita juga bisa melakukan hobi-hobi baru seperti berkebun, berenang, membaca buku, atau melukis untuk menyibukkan diri agar kita lupa dengan keberadaan adanya gadget. Oke, jadi itu adalah pembahasan tentang pengaruh penggunaan gadget berlebih terhadap kesehatan manusia beserta solusi-solusi untuk mengatasinya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf and see you next time. Bye!